Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas ternyata lulusan PAW Panwascam dan lulusan PAW PKD Pemilu 2024 berpeluang menjadi Panwascam dan PKD Pilkada 2024. Namun, sebelum kita lanjut pada pembahasannya, bagi sahabat yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sahabat, ternyata lulusan PAW Panwascam dan lulusan PAW PKD Pemilu 2024 berpeluang menjadi Panwascam dan di PKD Pilkada 2024. Hal tersebut jika dalam tahapan Pilkada 2024, terjadi pembentukan Panwascam dan PKD melalui evaluasi. Jika pembentukan Panwaslu Kecamatan dan PKD melalui sistem evaluasi, maka lulusan PAW Panwascam dan PKD Pemilu 2024, ada peluang untuk menjadi Panwaslu Kecamatan atau PKD untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Sebab, dalam sistem evaluasi, Panwaslu Kecamatan dan PKD Pemilu 2024 yang akan ditetapkan kembali sebagai Panwaslu Kecamatan dan PKD Pilkada 2024, harus masih memenuhi persyaratan sebagai Panwaslu Kecamatan dan PKD. Jika sudah tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi, maka akan digantikan oleh lulusan PAW calon anggota Panwas Kecamatan dan PKD peringkat berikutnya. Hal ini telah dijelaskan di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara. Di dalam peraturan Bawaslu tersebut dijelaskan bahwa dalam hal terdapat kondisi tahapan pemilu belum berakhir dan tahapan pemilihan dimulai, Panwaslu Kecamatan beserta pengganti antar waktunya yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilu dapat ditetapkan kembali untuk penyelenggaraan pemilihan. Sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Panwaslu Kecamatan. Di dalam peraturan Bawaslu tersebut juga dijelaskan bahwa dalam hal terdapat kondisi tahapan pemilu belum berakhir dan tahapan pemilihan dimulai, Panwaslu Kelurahan, Desa yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilu dapat ditetapkan kembali untuk penyelenggaraan pemilihan sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Panwaslu Kelurahan, Desa. Dalam hal terdapat kondisi tahapan pemilu belum berakhir dan tahapan pemilihan dimulai, Panwaslu Kecamatan beserta pengganti antar waktunya yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilu dapat ditetapkan kembali untuk penyelenggaraan pemilihan. Adapun terkait pergantian antar waktu Panwaslu Kecamatan, yaitu anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, Kota. Sedangkan pergantian antar waktu Panwaslu Kelurahan, Desa yaitu calon anggota Panwaslu Kelurahan, Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan. Di dalam peraturan Bawaslu tersebut juga dijelaskan bahwa dalam hal calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan berikutnya tidak tersedia, pergantian antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Calon pengganti antar waktu dapat diambil dari daftar calon yang mengikuti tes tertulis dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan seleksi tertulis. 2. Dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan tes wawancara dan tahapan penelitian administrasi. Nah, sahabat, pembentukan Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk tahapan Pilkada 2024 telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Panwas Kecamatan dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai.
di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa PPL dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 bulan. Nah, sahabat, PPL ini merupakan PKD. Di dalam penyelenggaraan tahapan pilkada disebut PPL. Nah, sahabat, sekali lagi saya sampaikan, lulusan PAW Panwascam dan PKD Pemilu 2024, berpeluang menjadi Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk Pilkada 2024 itu, dalam hal pembentukan Panwascam dan PKD Pilkada 2024, menggunakan sistem evaluasi Panwaslu Kecamatan dan PKD Pemilu 2024. Jika pembentukan tersebut bukan menggunakan sistem evaluasi, maka tidak ada peluang bagi PAW. Nah, terkait sistem evaluasi Panwaslu Kecamatan dan PKD Pemilu 2024, bisa saja ada yang tidak memenuhi syarat. Karena selama tahapan Pemilu 2024, akan ada penilaian dari Bawaslu Kabupaten Kota untuk anggota Panwaslu Kecamatan. Dan juga akan ada penilaian dari Panwaslu Kecamatan untuk anggota PKD. Jika kinerja dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya selama masa kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka masih memenuhi syarat. Tetapi jika sebaliknya, maka tidak lagi memenuhi syarat. Sehingga lulusan PAW Panwascam dan PKD Pemilu 2024, akan menggantikan Panwaslu Kecamatan dan PKD yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk melaksanakan tugas dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Nah, itulah informasi mengenai ternyata lulusan PAW Panwascam dan lulusan PAW PKD Pemilu 2024 berpeluang menjadi Panwaslu Kecamatan dan PKD Pilkada 2024. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam konten ini, mohon dimaafkan serta diberikan kritik dan saran perbaikan agar channel ini semakin baik dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.